musik itu memang sangat berpengaruh, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus yang tadinya mereka tidak bisa fokus. Kalau dengan adanya musik, mereka durasi fokusnya bisa lebih panjang. Saya mama dari Jax, umur 8 tahun. Jax memiliki kebutuhan khusus, jadi dia ada problem di sensori, di motorik, juga kesulitan di komunikasi. Kita udah tahu Jax berbeda dari anak-anak lain, sekitar umur 1-an dari kecil. Hai, saya mamanya Marco. Hai, nama saya Marco. Marco itu didiagnosa PDD-NOS pada umur 2,5 tahun dari salah satu dokter saraf anak di Indonesia gitu. Awalnya itu kita memang dari sejak kecil tahu kalau Marco itu suka dengan lagu, dengan musik gitu. Pada saat dia marah atau nangis, kita itu nyalain lagu, dia bisa lebih tenang gitu loh. Jadi memang dari sejak kecil saya sama papanya itu tahu Marco itu suka dengan lagu. Jadi makanya kenapa kita mencoba untuk mungkin Marco ada ketertarikan dalam musik gitu. Kalau musik kan udah dikenal bagus buat perkembangan anak-anak, bisa selain memiliki skill baru juga bisa menghibur orang banyak gitu. Selain itu karena Jax ada masalah dengan fokus, banyak yang bilang tuh kalau belajar musik bisa membantu dia untuk lebih fokus, lebih bisa mengkontrol dirinya, meregulasi dirinya. Jadi kita coba untuk buat Jax untuk belajar musik. Kalau awal belajar musik dengan Ibu Feni itu melalui online, jadi Ibu Feni memberikan arahan, lalu kita sebagai orang tua mengajar Jax di rumah. Awal-awal memang Jax banyak menolak, protes ya, tapi lama-kelamaan karena dirutinkan setiap hari latihan, jadi lama-kelamaan Jax udah terbiasa dan sekarang sudah bisa latihan sesuai dengan jadwal rutinitasnya setiap hari musik. Jax belajar musik dari umur 6 tahun, jadi sudah sekitar 2 tahun. Awal-awalnya terus terang sih nggak terlalu seindah yang seperti sekarang ya. Perlu proses jatuh bangun, Marconya nangis, marah, menolak gitu kan. Tapi dengan konsistensi dan Marco juga memang suka dengan musik, lama-lama dia berusaha sendiri gitu loh. Jadi akhirnya Marco sekarang bisa main musik. Kita sebagai orang tua hanya bisa mensupport, harus dirinya sendiri yang berusaha, tapi yang bisa dibantu sama orang tua itu adalah konsistensi. Jadi begitu anak udah marah dan mau menyerah, kita sebagai orang tua kita tidak boleh menyerah. Kalau kita menyerah, maka apapun itu tidak akan di-achieve sama anak-anak gitu. Karena anak-anak kadang moodnya berubah-ubah, jadi kita harus ikutin dia. Kadang dia lagi senang, kadang lagi nggak mood, jadi kita harus cari waktu yang lain, atau durasi latihannya dikurangin, atau minta sama Bu Feni, Ibu ada lagu baru nggak supaya moodnya kembali baik lagi gitu. Sejak mengikuti les musik dengan Ibu Feni, saya rasa Jax lebih bisa mengontrol dirinya, karena dengan bermain musik dia harus kontrol kapan bermain cepat, kapan bermain lambat, harus stay sampai satu lagu selesai. Sebelumnya mungkin dia sebentar-sebentar udah mau berhenti, tapi lama-kelamaan dia lebih bisa mengontrol dirinya, jadi bisa selesai satu lagu, 2 lagu gitu. Marco jadi lebih fokus, daya tahannya juga lebih bagus dalam belajar. Terus daya ingat Marco juga jauh lebih bagus dibandingin sebelumnya gitu. Jadi Marco itu sejak bermain piano
dia itu dalam bermain piano itu mengagetkan kita ya, dia bisa bermain piano dengan lagu yang cukup panjang, dan dalam sekolah itu sangat membantu fokus dia, konsentrasi dia, dan daya tahannya dia. Sebenarnya nggak begitu tahu sekali, cuma yang kita pernah baca-baca dan browsing bahwa terapi musik itu bisa membuat emosi anak jadi lebih bagus, satu. Kedua, mungkin kognitif, akan membantu dalam kognitifnya anak-anak gitu. Jadi tahu terlalu dalam juga enggak sih, cuma tahu kalau terapi musik itu bisa membantu anak-anak autism. Karena musik dipercaya bisa membantu anak-anak untuk meregulasi dirinya supaya lebih tenang, bisa lebih fokus gitu. Jadi selain bermain musik, biasanya juga diiringi dengan nyanyi-nyanyian lagu-lagu anak-anak gitu, yang menarik untuk anak-anak ikutin. Mungkin kunci utamanya itu adalah berusaha sekuat tenaga. Sebagai orang tua, yang diperlukan itu adalah konsistensi, latihan terus-menerus, dan harus menerapkan pola belajar di rumah setiap hari gitu. Tentunya di kesehariannya pasti banyak rintangan, problem, tapi kita hanya bisa berusaha terus dan juga berdoa semoga anak-anak kita ada progres terus setiap harinya.